Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Banda Naira Tutorial. Halo sobat teman-teman semua pecinta dunia tutorial, khususnya dunia tutorial Excel. Oke, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tentang penggunaan rumus average dan turunan-turunannya di Microsoft Excel. Pada video saya sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan penggunaan rumus count beserta turunannya. Maka video kali ini saya akan mempraktekkan tentang rumus average dan turunannya di Microsoft Excel. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, rumus average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata di Microsoft Excel. Dan average sendiri secara umum turunannya itu ada average, ada average if, dan juga ada average if. Average if. Jadi untuk keempat rumus ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu mencari nilai rata-rata, cuma bedanya pada kegunaannya. Oke, kita praktekkan saja di sini teman-teman. Yang pertama untuk average. Average ini ada terbagi dua, ada average, ada average. Yang pertama average. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang isinya adalah nilai. Misalkan di sini kita ingin mencari nilai rata-rata. Nah, di sini ada nilai, ada yang berupa teks. Sedangkan kalau kita mencari nilai rata-rata secara keseluruhan ini, di sini kan ada 10 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang kita gunakan adalah average. Dan kalau kita mencari nilai rata-rata yang hanya berisi teks saja, yang kita gunakan adalah average. Jadi bedanya di situ teman-teman. Oke, kita praktekkan sama dengan average, sudah ada di sini. Lalu kita memilih, di sini dia memilih nomor. Kita memblok nilai semua nilai yang mau kita cari nilai rata-ratanya. Setelah itu kita enter. Nah, nilai rata-ratanya ada 80. Ini untuk average. Jadi yang dia hitung nilai rata-rata ini hanya berisi nilai. Dia tidak menghitung yang berisi teks ini. Sedangkan untuk average sama dengan average, buka kurung, kita blok ini, lalu kita enter. Nah, jumlahnya akan beda. Untuk average ini dia mencari nilai rata-rata baik berupa teks ataupun berupa nilai. Jadi bedanya di situ teman-teman antara average dan average. Tergantung penggunaan kita. Kemudian yang kedua average if dan average if, ada S belakang. Kedua rumus ini digunakan yang pada dasarnya sama. Untuk average if ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang memiliki kriteria tertentu, di mana kriteria itu hanya satu kriteria. Misalkan di sini kita ingin mencari, contohnya kita ingin mencari jurusan meteorologi yang aktif. Misalkan di sini kita ingin mencari rata-rata status aktif, kemudian jurusan meteorologi, rata-rata meteorologi aktif. Di sini kan hanya satu kriteria. Jadi yang kita gunakan adalah average if. Jika lebih dari satu kriteria, kita menggunakan average if. Jadi caranya sama dengan kita ketik average if, sudah ada di sini. Di sini dia minta range. Jadi range di sini kita lihat di sini kan aktif, yang mau kita carikan aktif. Berarti kita blok, kita lihat dulu aktif ini berada di status, kolom status. Kita blok semua kolom ini. Setelah itu dia mintanya titik koma di sini. Tapi ada juga yang menggunakan koma, tergantung settingan pada laptop masing-masing atau komputer. Di sini dia mintanya kriteria. Kriterianya di sini kan aktif. Jadi kita ketik,
Kita bisa ketik secara manual di sini aktif atau kita pilih sel aktif di sini. Tapi saya lebih suka pilih sel aja di sini tanpa harus ketik. Setelah itu titik koma. Nah, di sini dia meminta average range. Jadi average range ini kan kita mau mencari rata-rata nilai aktif. Nah, kita blok semua nilai ini. Setelah itu kita enter. Oke, jadi untuk rata-rata status aktif itu jumlahnya sekian. Kita praktekkan lagi dengan kasus yang sama. Misalkan ini kita mencari jurusan meteorologi dengan rata-rata untuk jurusan meteorologi sama dengan average if sudah muncul di sini. Oke, dia meminta range di sini. Range-nya ini adalah di sini kan meteorologi. Nah, meteorologi ini kita lihat dia berada di jurusan, kita blok semua ini. Kemudian titik koma, kriteria ini kan meteorologi. Jadi kita bisa ketik tulisan meteorologi atau kita pilih satu sel di sini. Saya pilih aja, bebas mau pilih sel yang di sini atau di sini. Setelah itu titik koma, dia meminta average range, berarti kita memilih memblok semua nilai di sini. Setelah itu kita enter. Nah, jurusan yang aktif di meteorologi adalah 83, sekian. Oke, kita lanjut teman-teman. Berikut average if, ada S belakang. Jadi kalau S ini diartikan kan jamak dalam bahasa Inggris. Artinya sama aja dengan average if, tapi di sini dia lebih dari satu kriteria. Di sini kan kita lihat lebih dari satu kriteria. Ada geofisika, ada aktif, ada meteorologi, ada aktif. Berarti sudah masuk dua kriteria. Berarti yang kita gunakan adalah jamak average if. Jadi caranya sama dengan average if. Nah, di sini dia meminta average range. Average range di sini dia kebalikan dari average if sini. Jadi average range di sini yang mau kita carikan nilai rata-ratanya. Berarti kita blok nilai ini. Setelah itu titik koma. Kemudian dia meminta kriteria range 1. Nah, kriteria range 1 di sini kan kita lihat kan kriteria pertama kan geofisika. Berarti kita blok kolom yang geofisika ini, blok semua jurusan ini. Setelah itu titik koma. Nah, dia meminta kriteria 1. Kriteria 1 ini kan geofisika, tapi kita isikan dalam bentuk teks. Bisa kita ketik atau bisa kita pilih satu sel di sini. Saya pilih saja satu sel di sini. Lalu titik koma. Kemudian kita lanjut ke kriteria 2 dan range 2. Nah, kriteria 2 ini kan untuk geofisika yang aktif di sini. Nah, kita lihat kolom aktif di sini, kita blok semua. Setelah itu titik koma. Nah, dia meminta kriteria 2 yang bentuk tulisan. Tulisannya kan di sini aktif. Kita bisa pilih atau bisa ketik manual. Kita pilih saja aktif di sini. Lalu kita enter. Oke, untuk rata-rata jurusan geofisika aktif adalah 88. Kita lanjut praktek lagi untuk meteorologi yang aktif. Seperti biasa sama dengan average if. Oke, yang pertama average range dulu. Kita memblok semua nilai di sini. Setelah itu titik koma. Kemudian untuk kriteria pertama ini kan meteorologi. Dia berada di sini jurusan. Kita blok semua. Kita titik koma. Kita lanjut kriteria pertama yang bentuk tulisan meteorologi. Kita pilih selnya di sini. Titik koma. Kita lanjut di sini kriteria 2. Maaf, saya ulangi. Oke, yang pertama sama dengan average if. Nah, pertama dia minta average range, yaitu berupa nilai di sini. Kemudian titik koma. Kemudian dia meminta kriteria 1. Kriteria 1 ini berada di meteorologi, berada di jurusan sini. Kita blok di sini. Titik koma.
Nah, kemudian dia meminta kriteria satu yang bentuknya dalam arti tulisan. Di sini kan metodologi. Kita pilih sel metodologi di sini, kemudian titik koma. Kita lanjut, dia meminta kriteria dua. Nah, kriteria dua di sini kan metodologi aktif. Aktif berarti kita blok semua kolom aktif, titik koma. Lalu dia masih meminta kriteria dua yang bentuk tulisan aktif. Kita pilih aktif di sini. Nah, apabila ada kriteria 3, 4 dan selanjutnya, tinggal kita lanjutkan saja karena di sini hanya dua kriteria. Berarti sudah selesai, kita tekan enter. Oke, nilainya sekian. Oke teman-teman, begitu caranya bagaimana kita membedakan antara average, averagea, average if, dan average if di Microsoft Excel. Semoga video ini ada manfaatnya bagi yang belum paham atau bagi yang membutuhkan. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten saya biar saya lebih bersemangat lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat dan salam sehat.